Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, kembali lagi bertemu dengan saya, Panji Kusuma Prasetyanto, dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Ya, hari ini adalah pertemuan kelima kita dalam topik demografi dan kultur Indonesia. Baiklah, izinkan saya untuk bisa share screen materi pertemuan kali ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang demografis dan kultur Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak sekali penduduk. Dalam World Population Datasheet tahun 2015, Indonesia termasuk di dalam 4 besar most populous countries dengan jumlah penduduknya adalah sebanyak 256 juta jiwa. Di bawah Cina yang menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk 1,3 miliar jiwa, India 1,31 miliar jiwa, dan Amerika sejumlah 321 juta jiwa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia adalah 251 juta jiwa. Artinya apa? Bahwa kalau sekarang adalah tahun 2020 dan saat ini juga akan ada ya pendataan dari sensus penduduk bagi kalian yang mungkin belum sempat mendata sensus penduduk di awal tahun kemarin ya melalui online, maka besok akan ada petugas yang datang untuk bisa mendata bahwa sensus penduduk di tahun 2020 Indonesia itu sudah berapa sih? Tapi menurut saya prediksinya ya di kisaran 270 sampai 280 juta jiwa ya. Jadi peningkatan sekitar 30 juta jiwa lah ya dalam jangka waktu 6 tahun ini. Nah, ini suatu hal yang luar biasa ya. Prestasi sebetulnya. Karena apa? Semakin banyak jumlah penduduknya akan semakin menjadi perhitungan dari negara lain. Ya. Kita lihat di sini ya bahwa untuk Cina sendiri tadi menempati posisi pertama, India kedua, lalu Amerika Serikat ketiga, Indonesia keempat, kelima Brasil, keenam Pakistan, tujuh Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Jepang. Ya. Pada tahun 2014 ya tadi Indonesia sejumlah 251 juta jiwa. Pertumbuhannya itu adalah sebesar 1,4% dengan terdapat 20 kelahiran per 1.000 penduduk dan 6 kematian per 1.000 penduduk. Artinya apa? Bahwa jumlah yang lahir dibandingkan dengan jumlah yang meninggal atau kematiannya, yaitu sangat jauh perbedaannya. Hampir 3 kali lipatnya lebih. Ya. Jadi yang lahir 20, yang meninggal atau kematian adalah 6. Nah, ini merupakan suatu warning sebetulnya bagi kita. Kenapa? Bahwa memang semakin banyaknya jumlah penduduk, maka harus diikuti pula dengan jumlah pendapatan yang meningkat. Agar apa? Agar tidak terjadi pertama faktor-faktor sosial masyarakat itu terganggu. Ya. Keuangan masyarakat terganggu, lalu juga kesehatan masyarakat terganggu. Semuanya harus seiring seirama ya. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin bertambah pula pembangunan yang ada di negara tersebut. Nah, kalau tidak membangun tetapi melahirkan terus ya itu ya suatu hal yang nantinya akan menjadi bahaya. Ya contohnya saja mungkin dalam suatu rumah tangga ya. Saat di dalam rumah tangga itu tidak produktif ya, tapi melahirkan terus ya, rumahnya sudah semakin sempit, tidak ada ruang untuk bisa menampung ke 10 anaknya ya. Kecuali Atta Halilintar ya, 11 anak pun bisa ya kan, karena apa ya tadi produktifnya itu ya. Rumahnya semakin besar, ya, uangnya makin banyak untuk bisa menghidupi keseluruhan dari anak-anaknya. Nah ini sama, negara itu ibaratnya suatu induk bapak ibu ya, bahwa penduduknya adalah anak-anaknya ya. Sejauh mana bapak ibu itu bisa mampu mengakomodir dari kebutuhan anak-anaknya. Nah itu hal yang mungkin bisa jadi analogi. Berikutnya adalah tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2014 masih lebih rendah dibandingkan Timur Leste, Laos, Kamboja, dan Filipina.
kalau dari sisi tingkat pertumbuhan penduduk, Indonesia memang masih di bawah negara yang sudah saya sebutkan tadi. Katakanlah tadi Indonesia 1,4, Timor Leste 2,7, Kamboja 1,8, Filipina 1,8. Tetapi bahwa 2%-nya tadi Laos, itu 2%-nya di Laos ya, jumlah penduduk Laos itu berapa sih? Katakanlah jumlah penduduk Laos itu cuma 1 juta. Ya. 1 juta dikali 2% itu hanya berapa? Hanya 500 orang. Ya. Betul ya? 500 atau 5.000 ya? Ya. Artinya bahwa kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 200 saat ini katakanlah 275 juta jiwa. Ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang hanya pertumbuhan penduduknya itu adalah 2%, maaf tadi 2%, dengan jumlah penduduknya 1 juta, ya berarti di kisaran 20.000 per tahun, hanya 20.000 per tahun dibandingkan Indonesia. Katakanlah sama-sama 1,4 tadi ya, di Laos itu jumlah penduduknya 1 juta, maka yang jumlah kelahiran dalam satu tahunnya 20.000, 2%-nya. Kalau Indonesia itu adalah 275 juta jiwa, ya, dikalikan dengan 1,4%-nya saja. 1,4%-nya saja, maka yang lahir di Indonesia itu adalah sebanyak 3.850.000 jiwa. Ya, itu kita bayangkan ya. Jadi Laos itu hanya terpenuhi dalam waktu katakanlah mungkin 4 bulan di Indonesia gitu loh untuk bisa mencapai penduduk di negara-negara kecil itu. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk tidak bisa dijadikan acuan bahwa semakin kecil maka semakin rendah penduduknya ya, semakin sedikit penduduknya, tetapi malah justru kecilnya penduduk itu juga memang dari persentase, tetapi persentasenya saat ini Indonesia masih sangat tinggi. Angka harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 71 tahun. Angka harapan hidup laki-laki 69 dan perempuan adalah 73 tahun. Artinya ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata ya, perempuan memiliki usia yang lebih panjang dibandingkan laki-laki. Ya. Kalau kita bicara fair ini ya, walaupun saya sebagai laki-laki gitu kan ya, laki-laki memiliki kewajiban untuk bisa mensejahterakan keluarga, ya kan? Sehingga apa pemikiran, ya, curahan pikiran, curahan tenaga itu akan lebih besar dibandingkan perempuan. Walaupun ya saat ini perempuan memiliki jiwa emansipasi, ya kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin datanya akan semakin berubah di tahun-tahun mendatang. Karena apa? Karena perempuan pun punya ataupun memiliki hak ya yang sama untuk bisa bekerja, untuk bisa berkarya. Ya. Artinya nantinya kemungkinan bahwa angka harapan hidupnya semakin tinggi, tetapi tidak hanya laki-laki yang lebih rendah, tetapi juga kemungkinan akan sama, ataupun mungkin malah justru nantinya di suatu titik perempuan akan memiliki angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan laki-laki karena terlalu bersemangatnya bekerja. Gitu kan, ya. Lalu berikutnya adalah kita bandingkan. Ya. Ini adalah di sisi kiri itu adalah saat sensus penduduk di tahun 2015 dan di sisi kanan merupakan tren analisis trennya dan kemudian kita prediksi di tahun 2050 itu negara mana yang akan menjadi negara penyumbang jumlah penduduk terbesar di dunia. Bahwa Cina yang awalnya di tahun 2015 karena seiring dengan tren yang sudah ada ya, lalu diprediksi di tahun 2050 Cina turun peringkat menjadi peringkat kedua dan India ya, itu dari yang awalnya peringkat kedua di tahun 2015 sampai sekarang pun itu naik menjadi peringkat pertama di tahun 2050 nantinya. Ya, ini muncul karena apa? Karena berbagai macam faktor tentunya salah satunya adalah edukasi ya. Edukasi di Cina semakin meningkat. Cina akan berkembang menjadi negara maju.
kecenderungannya bahwa negara-negara maju itu akan memiliki jumlah populasi penduduk yang tidak terlalu signifikan tingginya, ya. Jadi seperti halnya Jepang, ya, saat ini malah justru kita lihat, ya, Jepang tadi ada di peringkat ke-10 kalau nggak salah, ya. Tetapi bahwa di sini, ya, di tahun 2050 kalau tren ini diteruskan, maka Jepang tidak akan bisa berkembang dan memiliki populasi yang sangat banyak. Saat ini pemerintah Jepang malah justru memberikan subsidi ataupun apa namanya untuk bisa suplemen bagi masyarakatnya yang memiliki kemauan untuk memiliki anak, menikah dan lain sebagainya. Di Jepang angka pernikahannya semakin kecil, angka kelahirannya semakin kecil karena apa? Karena memang fokusnya adalah bekerja, bekerja dan bekerja. Artinya apa ya? Sebagai seorang yang humanis, ya, kita memang bekerja itu suatu hal yang wajib, ya, ataupun merupakan suatu hal yang harus. Tetapi bahwa jangan sampai melupakan unsur humanisnya, ya. Jadi manusianya itu harus ada, artinya bahwa bagaimana untuk bisa mengembangkan dan juga melestarikan gen kita, budaya kita, dan juga kehidupan generasi berikutnya. Indonesia ada di peringkat 4 awalnya dan saat ini turun peringkat menjadi peringkat ke-5, ya. Karena apa? Karena seiring Indonesia semakin menjadi negara yang maju, ya. Lalu malah justru negara Nigeria, ya, yang awalnya ada di peringkat 4, 5, 6, 7, ya, itu naik peringkat yang sangat lumayan signifikan ke peringkat 4, menggeser Indonesia. Karena sekali lagi negara-negara di Afrika kan kebanyakan memiliki pendidikan yang kurang dibandingkan negara-negara di Asia sekalipun. Ethiopia, ya, karena kalau kita bisa lihat di tahun 2000, prediksi tahun 2050 di situ terdapat negara-negara yang hampir sebagian besar negara menengah ke bawah, gitu, ya. Kecuali 5 besarnya ataupun 4 besarnya, ya, seperti itu. Berikutnya dengan memperhatikan tingkat perkembangan penduduk ini, Population Reference Bureau melalui World Population Data Sheet tahun 2015 memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2050 menjadi 366 juta jiwa. Ya. Dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk negara lain, jika diasumsikan pertumbuhan penduduk tetap hingga tahun 2050, maka dengan jumlah penduduk sebanyak 266 juta jiwa, Indonesia masih berada pada 5 besar most populous country di bawah India, China, Amerika, dan Nigeria. Ya artinya apa? Bahwa Presiden Soeharto dimulainya itu sudah mencanangkan program keluarga berencana, ya, 2 anak cukup. Tetapi bahwa di sisi lain, pepatah Jawa juga menyatakan bahwa banyak anak banyak rezeki, ya. Ya itu semuanya tergantung bagaimana kita bisa manage dari sistem kekeluargaan kita, gitu kan, ya. Jadi keuangan, lalu juga jumlah keluarga kita dan lain sebagainya. Jumlah penduduk tinggi di Indonesia ternyata tidak tersebar merata. Sekitar 60% penduduknya itu malah justru tinggal di Pulau Jawa, ditambah dengan Pulau Sumatera menjadi 80%. Jadi 60%, ya, dari saat ini katakanlah 275 juta jiwa itu ada dan tinggal di Pulau Jawa. Betapa crowded-nya, ya, pulau yang kecil, ya, dibandingkan pulau-pulau lain, ya, di Sumatera maupun Kalimantan, ya, itu memiliki populasi 60%. Artinya apa? Bahwa memang kalau di Jawa ini yang memiliki tingkat populasi yang sangat padat sekali. Kondisi ini juga merupakan ataupun menunjukkan proporsi penduduk Indonesia sebagian besar itu berada di Indonesia bagian barat. Karena kalau ditambah dengan Sumatera, jumlah penduduk Indonesia itu Jawa dan Sumatera itu adalah 80% sendiri, ya. Jadi dengan sebaran 5 provinsi dengan penduduk terbesar adalah yang pertama Jawa Barat 43 juta, Jawa Timur 37, Jawa Tengah 32, Sumut 13, Banten 10 juta. Ya, artinya bahwa ini suatu gambaran bahwa ternyata 5 besar provinsi terbesar di Indonesia itu ada di Jawa dan Sumatera. Berikutnya adalah komposisi etnis di Indonesia juga sangat beragam.
Suku Jawa merupakan unit etnis terbesar, di mana merupakan 41% populasi penduduk Indonesia itu adalah suku Jawa, ya, yang diikuti oleh suku Sunda sebesar 15% populasi. Jadi katakanlah 56% populasi penduduk di Indonesia itu adalah didominasi antara etnis Jawa dan juga etnis Sunda. Ya. Jadi itu gambaran umumnya. Ya. Lalu saat ini kita sering bicara tentang bonus demografi. Ya. Apa itu bonus demografi? Merupakan isu yang banyak diperbincangkan saat ini. Hal ini adalah berkaitan dengan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan Indonesia pada masa mendatang. Bonus demografi ditandai dengan melimpahnya jumlah penduduk produktif usia angkatan kerja mencapai sekitar 60% atau mencapai 160 hingga 180 juta jiwa pada tahun 2020 sampai 2030. Jadi 10 tahun ke depan Indonesia memiliki kisaran 170 juta penduduknya yang memiliki usia produktif ya 15 hingga 64. Artinya kalau ini dimanfaatkan secara optimal, maka yang terjadi apa? Ya bonus. Suatu hadiah, suatu yang menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan 170 juta jiwanya pada tahun 2020 hingga 2030 untuk bisa menjadi negara yang maju ke depannya. Nah, ini apabila dimanfaatkan, maka ya itu tadi, maka mendapatkan yang namanya bonus demografi. Lalu ada beberapa pendapat menyatakan bahwa bonus demografi merupakan suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Pada tahun 2020 hingga 30, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang yang berusia produktif dan usia tidak produktifnya sekitar 80 juta jiwa. Atau 10 orang usia produktif hanya menanggung 3 sampai 4 orang usia tidak produktif. Sangat murah kan? Sangat gampang, enteng. Ibaratnya dalam rumah lah ya, ada 10 orang di rumah itu. Dan di dalam 10 rumah itu 10 orang di dalam rumah itu yang bekerjanya itu adalah 6 atau 7 atau 8 mungkin ya. Lalu yang 2 tidak bekerja ya tidak masalah ya. Makan terpenuhi ya. Yang tidak bekerja pun akan bisa hidup seperti itu. Kondisi ini akan meningkatkan tabungan masyarakat dan tabungan nasional. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting masalah sosial dan masalah kependudukan. Jadi pertumbuhan penduduk suatu negara pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap pembangunan. Yang pertama, menurut pendapat kaum nasionalis, penduduk akan menstimulir pembangunan ekonomi. Jadi semakin tinggi pertumbuhan penduduk, daya sosial ekonomi juga akan semakin kuat. Ini menurut kaum nasionalis. Menurut kelompok Marxis, pertumbuhan penduduk tidak ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Lalu pendapat kelompok Malthuism yang menentang pendapat Marxis yang menyatakan apabila pertumbuhan penduduk tidak terkontrol, maka akan menelan hasil yang diperoleh dari pembangunan ekonomi. Jadi memang memiliki sudut pandang masing-masing dari pertumbuhan penduduk itu sendiri. Kalau menurut saya ya pertumbuhan penduduk itu memang dari sisi nasionalis ada sebagian dari saya yaitu apa? Saya setuju bahwa akan menjadi negara yang kuat. Tetapi juga diiringi dengan pembangunan sumber daya manusianya. Ya. Pembangunan ekonomi boleh kuat, ya. Pembangunan infrastruktur boleh kuat, tetapi sumber daya manusianya tidak mampu mengaplikasikan, mengoptimalkan infrastruktur itu, maka ya tidak ada gunanya. Malah justru akan menjadi pendapat neo-Malthuism, ya, yaitu menelan hasil yang diperoleh dari pembangunan ekonomi. Ya, karena apa? Ya, karena tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk bisa mengaplikasikan, mengoptimalkan pembangunan
infrastrukturnya. Berikutnya adalah pengaruh pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali terhadap lingkungan. Di Indonesia masalah ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Ya. Contohnya apa? Bahwa kalau kita bisa lihat rumah lingkungan di perkotaan, di kota-kota besar, ya, di Jakarta katakanlah, itu memiliki lingkungan yang sangat-sangat tidak mendukung, ya, baik itu dari sisi pembuangan yang tidak jauh dari perumahan penduduk, tidak diolah dengan baik, limbah pabrik dibuang di sungai dan lain sebagainya. Ini efek dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Permasalahan kerusakan pertanian dan kehutanan. Jadi penyediaan bahan pangan bagi penduduk ini juga akan semakin sedikit apabila jumlah lahan pertanian dan hutannya itu dibabat, ya. Dijadikan perumahan, dijadikan hunian, maka apa ya, jumlah lahan pertanian menurun. Akibatnya apa? Akibatnya adalah jumlah pangan yang dihasilkan juga akan menurun. Yang menjadi permasalahan berikutnya apa ya? Otomatis tidak akan swasembada pangan, selalu impor, ya, semuanya serba impor, ya, sehingga ya akan berdampak pada pertumbuhan ekonominya yang tidak optimal. Berikutnya adalah dampak terhadap krisis pangan. Ya, ini juga sama. Mengikuti deret ukur tidak mampu diimbangi oleh produksi pangan yang mengikuti deret hitung. Ya, jadi jumlah penduduknya banyak, ya, tetapi bahwa jumlah makanannya itu juga harusnya mengikuti. Tetapi nyatanya tidak mampu untuk bisa mengikutinya. Ya. Penduduknya yang semakin tinggi, ya, jumlah penduduknya, lalu juga lahan pertanian rendah, lahan perkebunan semakin berkurang, kebutuhan permintaan pangan dari penduduk besar tidak mampu terpenuhi. Nah, itulah tadi tentang apa yang sudah kita pelajari, yaitu materi tentang demografis dan kultur di Indonesia. Semoga sedikit ilmu yang saya bisa sharing ini dapat menambah wawasan kalian, ya, ambil sisi positifnya, dan juga kalian nantinya juga bisa memiliki pandangan tersendiri dari demografis Indonesia dan kultur-kultur di Indonesia. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dari saya. Silakan tinggalkan komentar untuk bisa menjadi daftar hadir kalian, ya. Dan juga tinggalkan pertanyaan yang nantinya juga bisa kalian buat untuk diskusi dari pertanyaan dan jawaban yang kalian bisa lakukan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, patuhi protokol pemerintah, ya, kesehatan dari COVID. Semoga kita tidak bisa terpapar dari COVID itu sendiri. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.